Salam jumpa saudaraku dimanapun berada. Anugerah kasih dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita di hari ini melalui perenungan firman Tuhan lewat suara batu penjuru yang menyapa kita dalam berbagai keadaan. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan kami, memeliharakan kami dari hari ke hari, sehingga kami beroleh kekuatan dan pertolongan daripada-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, ketika kami menghadapi banyak pergumulan, tantangan dan persoalan, Engkau sekali lagi boleh menuntun kami dengan firman-Mu. Kami mau berdoa karena Engkau Allah, sumber segala hikmat dan pertolongan bagi kami yang hidup. Ajarlah kami ya Tuhan, dan bawalah kami kepada pengertian dan kehendak Allah yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebaikan yang nyata. Perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal 27 ayatnya yang kelima. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara terkasih, sebagian besar orang berdiam diri mengetahui kelemahan dan kesalahan orang lain. Ada yang karena tidak mau menyinggung perasaan, ada juga yang tidak peduli. Hanya sedikit yang sedia mau untuk menyatakan kebenaran. Teguran bisa menghadirkan ketidaknyamanan pada diri seseorang. Ada yang merasa patah semangat, ada pula yang menyimpan perasaan tidak suka. Tetapi bagi mereka yang sedia menerima teguran, maka peluang dirinya menjadi jauh lebih besar. Raja Salomo menegaskan sebuah kebenaran yang sulit diterima oleh manusia, termasuk dirinya sendiri. Orang selalu memandang kasih identik dengan kata-kata yang menyenangkan dan puji-pujian. Padahal kasih yang sejati terkadang diwujudkan melalui teguran yang membangun. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Artinya, kasih yang tidak diwujudkan dalam tindakan nyata tidak akan menolong seseorang bertumbuh. Sebaliknya, teguran yang diberikan dengan kasih dapat menjadi sarana Tuhan untuk memperbaiki hidup seseorang. Banyak orang membiarkan kesalahan terus-menerus tanpa berani mengingatkan, bahkan menghindar untuk memberi teguran, sebab takut dipandang menghakimi dan merusak hubungan. Akibatnya tentulah fatal. Diam terhadap kesalahan bukanlah sebuah tanda kasih. Justru itu adalah bentuk ketidakpedulian. Firman Tuhan mengingatkan kita agar teguran diberikan dengan motivasi yang benar, bukan untuk mempermalukan, melainkan memulihkan, bukan menghakimi, melainkan membangun motivasi, bukan pula untuk meninggikan diri, tetapi agar orang lain tidak tersesat. Orang percaya dipanggil memiliki keberanian menyampaikan kebenaran dengan kasih. Demikian pula saat menerima teguran, dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa mengevaluasi diri. Mari melihat teguran sebagai kesempatan bertumbuh, bukan serangan terhadap harga diri. Dan sampaikanlah kebenaran dengan kasih dan kerendahan hati. Jangan hanya memuji saat benar dilakukan, tetapi beranilah mengingatkan sesuatu yang menyimpang saat terjadi. Saudara terkasih, orang yang benar-benar mengasihi kita tidak akan membiarkan kita tetap hidup dalam kesalahan. Amin. Mari kita berdoa.
Engkau Tuhan sumber segala pertolongan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu, karena firman-Mu ini menegur kami di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, kami juga orang-orang yang sulit untuk menerima sebuah teguran. Karena itu kiranya Engkau bersedia menuntun dan menolong kami, agar kami kuat, agar kami mampu melihat bagaimana teguran itu dapat mengubahkan kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa, kiranya Allah yang Maha Kudus memberkati kehidupan seluruh keluarga kami. Mampukan kami Tuhan memiliki hati yang lapang, jiwa yang terbuka saat orang lain menegur kami di dalam kesalahan. Mampukan kami untuk melihat bahwa teguran itu adalah kesempatan bagi kami untuk bisa kembali hidup lebih baik. Kami mau berdoa secara khusus bagi setiap anak-anak kami, mereka yang tengah berlibur, mereka yang tengah bersuka cita. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat bagi setiap mereka. Mampukanlah anak-anak kami tidak mudah menjadi orang-orang yang baper saat mereka ditegur, baik oleh guru, tokoh masyarakat, ataupun orang tua mereka. Kami mau berdoa, kiranya Tuhan juga memberkati kami di dalam pekerjaan kami masing-masing. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menerima teguran dari setiap orang atas segala kesalahan kami, atas segala kekurangan kami. Biarlah kami boleh melihat bahwa semua yang baik dihadirkan Allah melalui banyak orang, termasuk melalui sebuah teguran. Kami mau berdoa secara khusus pada hari ini bagi semua orang yang tersinggung ketika dirinya diingatkan, ditegur oleh orang-orang terdekat mereka, sahabat, bahkan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kepada setiap orang yang demikian cinta kasih Allah yang kudus, agar mereka boleh melihat bahwa perjalanan kehidupan sesungguhnya adalah perjalanan untuk menerima teguran dan memperbaiki kehidupan. Biarlah cinta kasih Tuhan boleh menolong setiap pribadi yang mudah tersinggung, pribadi yang tidak sedia untuk dikoreksi, agar mereka semua boleh membuka hati mereka. Tolonglah kami ya Tuhan, umat-Mu yang berdosa ini. Kami bawa seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk mencari setiap kita yang berdosa dan terhilang. Tetaplah senantiasa mendengar suara-Nya, hidup dalam pengharapan, dan percaya pada kasih-Nya. Sabda Allah yang Maha Kasih
itulah yang memberkati saudara sekalian. Tetap kuat dalam iman dan sampai jumpa pada perenungan firman Tuhan berikutnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bila saudara terberkati melalui pelayanan Suara Batu Penjuru, silakan like dan subscribe channel ini agar dapat terus memberkati banyak orang dimanapun berada. Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan mengirimkannya kepada kami melalui handphone 0817 6875 050 atau email suarabatupenjuru@gmail.com. Tuhan memberkati.